guys, welcome back with me Aisyah Azarimiwa di channel aku Ica Joiko. Nah, jadi kali ini gelap kan. Jadi kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin special guest. Halo. Halo, kenalin dulu siapa namanya Kak? Oke, jadi nama kakak Kak Sindike, temennya Kak Aisyah Joiko. Iya, jadi ini namanya Kak Sindike. Nah, jadi di kali ini kita bakalan sharing-sharing pengalaman tentang interview di SMA Negeri Sumatera Selatan. Karena ada yang nanya-nanya juga, Kak, pertanyaan seputar interview di SMA Sumsel itu apa aja sih, dan kasih tips gimana biar nggak grogi ngadepinnya. Dan untuk Kak Sindike boleh sharing-sharing dulu Kak, gimana awalnya dan ya ceritain pokoknya Kak. Jadi waktu itu kakak itu interview, jadi kan tes nih. Tes itu tuh ada 2 hari. Jadi yang pertama itu kayak tes akademik, tes wawancara gitu. Terus yang besoknya itu tes wawancara sama tes FGD. Nah besoknya itu ada tes psikotes kayak gitu. Nah pada saat kakak dipanggil, maksudnya itu pada saat hari pertama kakak datang, kakak tuh nggak tahu kalau hari itu tuh udah langsung interview. Jadi kakak tuh nggak ada persiapan sama sekali mau interview itu seperti apa kayak gitu. Nah jadi saat udah tes, terus kan di luar terus kayak ditenangin dulu nih sama kakak tour guide-nya itu. Terus dibilang nanti katanya tuh di dalam akan ada orang yang nanya-nanya tentang kita. Jadi jawabnya itu ya se-enjoy aja, anggap aja dia orang itu adalah teman kita. Tapi walaupun itu tuh adalah guru gitu kan, guru. Ngobrolnya jadi biasa aja jadi gitu kan. Gitu, tapi kayak masih ada rasa grogi-grogi kayak gitu. Nah, jadi pas masuk kakak tuh dengan luguhnya, "Assalamualaikum Bu," kayak gitu. Jadi dalam situ ada 2 orang. Yang pertama waktu kakak dalam angkatan 2018 pada saat itu ada satu guru namanya Ibu Handayani, saat ini udah resign. Terus yang kedua itu ada bapak dari Pemprov yang interview kakak. Terus ditanya-tanya nih, nah udah kakak jawab se-enjoynya aja. Jadi yang pertama yang ditanya itu ya kita tuh harus memperkenalkan diri. Nah tips untuk memperkenalkan diri itu Tips seperti nih guys, apa? tips Nah, dengerin ya guys. untuk memperkenalkan diri kita itu bukan hanya kayak nama misalnya kakak nih, "Halo Bu, nama aku Cindy" gitu. Tapi dalam bahasa Inggris ya, hello Miss, my name is Sindike and my hobby is bla bla bla, my age is ini." Itu sebenarnya mereka itu udah tahu tentang seperti itu, kayak biodata kita tuh mereka tuh udah tahu dari formulir Biodata, kita, ya, dari formulir biodata kita yang sudah formulir. kita kasih ke mereka. Nah, jadi yang mereka ingin tanyakan itu adalah, yang mereka ingin tahu dari kita itu adalah yang lebih spesifik dari kita. Nah, jadi bagaimana caranya kalian itu pancing ini, kira-kira kayak kalian punya skill apa yang bisa jadi daya tarik kalian untuk ditanya oleh ibu itu. Misal kayak gini, hello Miss, my name is Sindike. I'm from Junior High School 26 Palembang, kayak gitu kan. Saya dari SMP Negeri 26 Palembang. Dan I really love cooking because my cooking is just my life, and I love writing because when I writing I can share my happiness and my darkness and that gitu. Jadi maksudnya kayak nanti ibu tuh akan bertanya, kenapa sih kamu tuh suka masak, kenapa kamu bilang masak itu adalah hidup kamu. Jadi dari situ dia tuh ingin mengulik lebih dalam dari kamu kayak gitu. Terus kenapa sih kamu itu suka menulis, dan kenapa kamu bilang bahwa saat menulis kamu itu bisa menyalurkan kebahagiaan dan kesusahan kamu di situ. Apakah kamu nggak bisa menyalurkannya kepada orang lain? Nah, itu kan jadi sebuah daya tarik yang ingin diulik oleh ibu itu kayak gitu. Jadi intinya kita tuh mancing pewawancara biar dia nanya balik ke kita. Misalnya gitu. nih kayak Kak Sindika tadi nyontohin kan, hello Miss, my name is Aisyah, misalnya nama saya Aisyah. I love cooking so much, misalnya saya sangat suka masak. Nah nanti dia tuh nanya balik ke kita, kenapa sih kamu suka masak, gitu, masakan apa yang kamu suka, dan awalnya gimana kamu bisa masak gitu. Nanti dia nanya balik gitu. Intinya pancing pewawancara biar nanya-nanya terus ke kita gitu. Iya, jadi kayak sebuah daya tarik tersendiri kepada kita gitu. Nah, terus yang paling penting adalah kita tuh harus jujur sejujur-jujurnya saat ditanya. Jangan karena kita itu ingin mendapatkan sebuah beasiswa, jadi kita itu kayak mengadah-ngadakan yang tidak ada. Misal kayak orang tua kita itu masih lengkap, tapi karena kita tuh pengen mendapat beasiswa dan kita itu ingin dilihat kasihan, jadi kita kayak menghilangkan salah satu orang tua kita. Misalnya kayak ibu saya udah meninggal, no, it's big no ya, nggak boleh lakukan seperti itu, karena itu sama aja dengan berbohong. Dan apapun kebohongan itu tuh nggak baik, apalagi saat kalian melakukannya di awal. Nanti gimana kalau misalnya kalau udah lulus cuman karena gara-gara mereka itu kasihan karena misalnya orang tua kalian tuh udah nggak ada kayak gitu. Tapi pas ternyata saat survei ke rumah atau adalah momen-momen tertentu,
si pewawancara tadi melihat orang tua kalian, jadi kan itu kayak sebuah apa ya, kebohongan besar. Jadi kayak ibaratnya itu Fatal ya, iya itu fatal, fatal. nggak berkah kayak ilmu yang kalian dapatkan dan juga beasiswa gitu. Ya intinya ngomongnya harus sesuai fakta, Ya jangan benar. mengada-ngada dan Iya. jangan bohong, apalagi itu wawancara ya. Iya. Kalian menghadapi ibaratnya menghadapi orang yang bakal nerima kalian di beasiswa itu, Nah. jadi jangan sampai kalian berbohong aja gitu. Benar Terus banget, apa lagi Aisyah. Kak? Apalagi ya, nanti pokoknya kalian tuh harus kayak mengalir mungkin, kayak ditanya oleh mereka itu, kayak anggap aja mereka itu adalah orang apa ya, teman kalian gitu. Jadi saat mereka bertanya ya udah jawab aja se-enjoy mungkin, karena pada saat itu juga kakak tuh nggak punya persiapan sama sekali mau tanya apa gitu. Nah ada satu yang buat kakak waktu itu sambil deg-degan. Jadi kayak gini, ada pertanyaan gitu, Nak, nanti kalau kamu nggak lulus di SMA Sumsel gimana? Pertanyaan kayak gitu. Ya udah kakak jawab aja dengan enjoy kayak itu. Ya udah Pak, cari jalan lain. Cari jalan lain gimana maksudnya? Maksud kakak tuh cari jalan lain. Gini Pak, nanti bisa tes di sekolah negeri yang lain kayak gitu, dan bisa mendapatkan beasiswa kayak gitu. Mungkin kan kayak gitu jawabannya tuh. Nanti di situ tuh kayak apa ya? Walaupun sebenarnya kakak udah jawab kayak yang tadi kayak enjoy aja, ya sudah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dalam hati itu kayak apa ya? Aduh gimana nih kalau nggak Iya, lulus. karena itu pertanyaan menjebak Iya, gitu menjebak. ya. Nah tapi kalau misalnya kalian jawab jangan Pak, kalau misalnya aku nggak lulus nanti aku gini, itu kan sama aja kayak kalian tuh apa ya, tidak tidak menghargai keputusan mereka kayak gitu. Maksudnya udah, kalau misalnya memang kalian tidak ditakdirkan ke situ, ya jawab aja kayak ya udah nggak apa-apa kayak gitu, nggak lulus Nggak masalah iya, gitu tapi ya. pada akhirnya juga kan kakak lulus sampai sekarang udah Ya, alhamdulillah duduk, ya, alhamdulillah ya alhamdulillah. udah duduk di kelas 3 kayak gitu, sampai sekarang udah bentar lagi mau tamat kayak gitu. Makanya kakak bisa berbagi pengalaman kakak saat interview. Kalau Kak Aisyah sendiri gimana nih Kak? Kalau aku sih ada pengalaman yang tak terlupakan. Oh tak terlupakan tuh gimana sih? Jadi kan itu sebenarnya nggak ada gilirannya ya. Jadi maksudnya kan kita tuh per kelompok 100 orang apa berapa orang ya, itu ada 2 gelombang kan. Iya. Nah, aku Kamu gelombang pertama kan? iya, aku di gelombang 1 dan itu tuh dibentuk satu grup gitu ya. Untuk SGD kayak gitu Iya, ya. dibuat satu grup. Di grup aku tuh ada Kak Mutiara, ada Kak Icon, ada aku, ada siapa lagi ya, ada Natalia, dan satu orang itu nggak lulus, dia dari Kayu Agung, dan kami bertiga lulus alhamdulillah ya. Itu kan nggak ada giliran yang pasti. Itu kan nggak ada giliran yang pasti, jadi terserah, maksudnya kamu mau duluan silakan, aku mau terakhiran juga silakan. Jadi aku tuh milih yang terakhiran. Oke. Iya, guider aku waktu itu Kak Nurul. Oke, Kak Nurul. Kak Nurul ya. Jadi aku terakhiran kan, disuruh masuk, ya udah disuruh masuk. Bapaknya itu lagi ngobrol sama Kak Nurul waktu itu. Bapaknya tuh nggak tahu ada yang mau diomongin mungkin ya. Mungkin ngomongin kalau ini peserta terakhir mungkin gitu ya. Nah, jadi aku tuh udah duduk sebelum disuruh. Oh, oke. Sebelum disuruh. Nah, aku nggak tahu karena sebelumnya belum pernah wawancara juga, dan nggak ada juga yang ngasih aku tips Arahan atau gitu iya ya? ngasih arahan, nggak ada juga, belum ada. Oh, jadi kakak tour guide-nya tuh nggak bilang nanti kalau masuk deh kakak harus kayak gini Enggak. Oh, oke. Tour guide-nya nggak bilang apa-apa. Jadi aku masuk aja langsung ke ruangan itu yang ada 2 orang. Aku nggak tahu namanya, tapi nama bapak itu Pak Teguh, yang guru matematika, ingat? Oh iya, Pak Ya, Pak Teguh. Teguh. Yang sekarang udah resign. Udah resign. Satunya lagi katanya dari Diknas, tapi aku nggak tahu juga namanya siapa ya. Pokoknya ada 2 bapak-bapak, dan aku tuh langsung duduk sebelum disuruh. Terus kata bapaknya, dia bilang siapa yang suruh duduk katanya gitu. Oh, gitu. Jadi aku kayak kena skakmat gitu ya. Dan ini tips buat adik-adik, kalau belum disuruh duduk atau belum disuruh masuk, jangan masuk dulu, karena itu mungkin hal kecil tapi penilaiannya tuh besar gitu bagi mereka. Nah mungkin tipsnya kayak gini nih, kalau misalnya masuk kalian tuh ketok dulu pintu, Iya, kayak assalamualaikum gitu. Terus pas masuk jangan nutupnya langsung, jangan kayak gitu. Jadi itu harus dengan hati, jadi perlahan. Atau kalian tuh membelakangi pintu, jangan sekali-sekali membelakangi si interviewer, karena itu akan menjadi penilaian yang fatal. Terus saat kalian mau masuk duduk, kalau misalnya belum disuruh duduk kayak Kak Aisyah tadi, jangan duduk. Atau kalian tanya nih, permisi Pak, Bu, boleh nggak duduk kayak gitu. Nanti Iya, gitu. mereka tuh akan mempersilakan, oh ya silakan Nak. Atau mereka bisa kayak gitu, silakan maksudnya itu. Jadi langsung duduk, jangan kayak Kak Aisyah tadi yang tiba-tiba langsung duduk. Tapi nggak apa-apa, itu kan sebuah pengalaman yang kita Pengalaman. sharing Dan ke kalau bisa adik-adik jangan gitu Iya, ya, jangan jangan ditiru, jangan gitu. kayak Karena aku dulu kan nggak tahu apa-apa tentang wawancara, jadi ya aku duduk aja gitu kan tanpa merasa bersalah. Setelah bapak itu tadi bilang begitu, saya baru merasa bersalah gitu ya kan. Intinya penilaian sikap itu nomor 1 juga kan, dilihat dari awal kalian masuk,
terus ngobrol, cara kalian ngobrol gimana, dan kalau bisa jangan nunduk ya, jangan membungkuk, tegap gitu, harus tegap kayak gitu. Tegap. Dan sebenarnya mereka tuh cuma ngajak ngobrol biasa aja sih. Jadi kita jangan tegang. Aku pernah kemarin pas udah berapa menit ya, aku tuh kan tegang banget bawaannya, tegang banget pas di interview itu. Terus aku kayak kayak mau nangis gitu ya, kayak mau nangis. Terus kata bapaknya, "Kenapa mau nangis? Emangnya dicubit?" katanya gitu. Enggak kok, kataku itu. Kota aku gitu. Terus lanjut apalagi tipsnya Kak? Tipsnya mungkin kayak gini, kalau misalnya kalian grogi gitu, kalian tuh bisa kayak cubit diri kalian sendiri, kayak gini gitu. Kalau misalnya merasa sakit nanti itu tuh nggak kayak tekan tangan kalian. Jadi rasa grogi itu aku tuh pernah baca itu tuh bisa terhindari atau bisa teratasi dengan rasa sakit yang ada di saat kalian mencubit diri kalian sendiri. Jadi itu tuh kayak ibaratnya tuh mentransportasi rasa sakitnya tadi. Jadi kalian tuh yang tadinya gugup jadi kayak setidaknya nggak menghilangkan tapi mengatasi kayak gitu, mengurangi. Gitu. Benar. Jadi tipsnya apa aja nih Kak tadi? Udah lupa. Jadi yang tips yang pertama itu kalian tuh harus jujur ya. Jangan bikin cerita, jangan ngarang cerita. Pokoknya apa adanya aja, apa yang ditanya ya udah jawab aja kayak gitu. Benar. Terus yang kedua, kalian itu harus jawab dengan sejujurnya. Terus kalian itu harus jawab dengan tidur.